Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang turis asal Amerika tewas saat menyelam di Raja Ampat. Polres Merauke gencar melakukan razia minuman keras oplosan di pelabuhan. Ratusan anak asli Papua menerima bingkisan Natal dari mahasiswa. Turis asal Amerika Serikat Stephen Harms ditemukan tewas saat menyelam di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jenazah Stephen langsung dibawa ke kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemandu selam terkejut melihat Stephen sudah mengapung. Kita lagi dalami, mohon izin ini teman-teman ya. Kita juga TKP-nya di Raja Ampat, sedang ditangani sama Satpol Raja Ampat. Nah, ini kegiatannya adalah kemarin ya. Sekitar pukul atau jam 8 jam 9 korban ini menyelam ya sama teman-temannya pagi menyelam pagi, didampingi beberapa, ada gate-nya 3 orang sama terus direkturnya ada, menggunakan kapalnya Damai 2 di sekitar Pulau KW ya, perairan KW. Itu korban ini ditemukan meninggal setelah melakukan penyelaman. Itu yang terjadi. Berarti sempat terbawa arus juga ya? Kita bicara bawa arus apa tidak, kita sedang dalami. Kita dalami mungkin apakah ada kesalahan SOP atau prosedur tentang kegiatan penyelaman ini kan, dimanapun kegiatan penyelaman yang dipandu sama Devget itu kan harus benar-benar siap, antara penyelam dengan Devgetnya itu kan harus benar-benar siap. Jenazah Stephen masih berada di kamar mayat RSUD Selebe Solu dan rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta. Polairut Polda Papua Barat masih menyelidiki kematian Stephen. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kepolisian Merauke sektor kawasan Pelabuhan Laut Yosudarso giat melakukan razia penumpang kapal yang turun di pelabuhan. Sejak awal Desember, jumlah penumpang yang turun di pelabuhan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. Polisi dengan ketat memeriksa satu persatu penumpang yang turun dari kapal Lauser. Seluruh barang yang dibawa penumpang diperiksa untuk memastikan tidak ada satupun minuman keras oplosan atau narkotika yang disembunyikan. Upaya-upaya yang kami lakukan dari Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke, upaya-upaya kami dalam rangka mengurangi atau membatasi atau menghentikan peredaran miras ilegal di daerah Merauke. Kami melaksanakan sweeping terhadap barang-barang bawaan daripada para penumpang untuk tidak bisa masuknya minuman keras, untuk menjamin keamanan, kenyamanan masyarakat di Merauke, terutama pada saat bulan Desember yang merupakan bulan ibadah bagi saudara-saudara kita yang Nasrani. Kepolisian memastikan tidak ada barang terlarang yang ikut masuk bersama penumpang ke Merauke. Umumnya penumpang kerap membawa minuman keras seperti cap tikus atau sopi dari luar Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagian warga Merauke dari berbagai daerah di Indonesia sudah mulai pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga.
Mereka sengaja pulang lebih awal untuk menghindari harga tiket kapal laut yang harganya akan semakin mahal mendekati Natal dan Tahun Baru. Mereka datang dengan menggunakan kapal dari Surabaya, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Asmat, serta Timika. Selain khawatir harga tiket kapal laut semakin mahal, mereka memilih mudik lebih cepat karena takut kehabisan tiket kapal. Plan liburan apa aja nih ke sini? Mau jalan-jalan, liburan, Natal. Natalan Dengan siapa ini memboyong apa ke sini? dengan saudara. Saudara. anak. Gitu. Rencana berapa lama di Merauke? Kira-kira habis Natal, Habis tahun baru. baru balik ya. Sejak awal Desember, arus mudik ke Merauke sudah mulai terlihat. Jumlah penumpang kapal yang tiba meningkat hingga 40% dibanding hari biasa. Oke, Bu. Armada yang disiapkan untuk melayari Nataru di Merauke ini ada 3 kapal penumpang dan 2 kapal perintis. Apa saja itu, 3 Pak? kapal penumpang itu ada KM Tatamelau, KM Loser, dan KM Sirimau. Sedangkan untuk armada kapal perintis itu ada 2 kapal Nusantara, Sapi Nusantara 47 dan KM Sapi Nusantara 53. Melihat tren lonjakan penumpang 2 tahun terakhir, kapal penumpang yang masuk ke Merauke maupun kapal penumpang yang keluar dari Merauke itu kisaran antara 43 sampai 48%. Kemungkinan lonjakan penumpang di Natal 2023 ini diprediksi ya mencapai 30%. 30%. Penambahan Pak itu, Pak ya? Iya, penambahan. Baik yang berangkat ataupun yang tiba, Pak? Ya, yang berangkat kemarin itu 48%, namun yang tiba itu 43%. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelni Merauke meminta penambahan armada laut untuk melayani pelayaran yang datang maupun keluar Merauke. Saat ini Pelni memiliki 4 armada, termasuk 2 kapal perintis untuk melayani pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memasuki Desember, Papua Selatan memasuki musim hujan yang diperkirakan turun merata. Untuk itu Pemprov akan mengambil langkah antisipasi banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Penjabat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan Pemprov telah membentuk tim terpadu untuk menangani musibah banjir dan tengah mengidentifikasi kawasan yang berpotensi dilanda banjir atau setidaknya terjadi genangan air saat hujan turun. Sama, kita tetap melaksanakan amanat Bapak Menteri. Kita sudah bentuk juga Satgas untuk melakukan kajian semacam studi untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab banjir. Kedua, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan genangan sehingga akan berpotensi menimbulkan banjir di situ dan mempersiapkan solusi-solusi penanganannya. Pak Gub, yang terakhir, salah satu faktor yang tadi Pak Gub katakan adalah tidak sintesnya warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau untuk warga Merauke sendiri, Pak Gub melihat seperti apa kesadaran warga ini dalam membuang sampah? Ya, secara umum sudah cukup baik, tapi harus terus-menerus kita tingkatkan kesadarannya. Karena bisa saja kita khilaf atau lupa, sehingga edukasi, sosialisasi, himbauan harus terus-menerus dilakukan melalui berbagai media yang ada, terutama teman-teman wartawan juga ikut membantu melalui media-media kita untuk mengingatkan masyarakat. Apollo mengatakan sejauh ini kesadaran warga di provinsi termuda di Indonesia memang sudah baik. Namun ia meminta warga agar jangan membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran air. Salah satu daerah yang rawan banjir di Merauke, yaitu Jalan Ali Arkam. Di jantung kota ini banyak sampah yang menumpuk di selokan sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.